Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Para satiz, para hujjaj, wa hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir bertemu pada malam Sabtu ini di Masjid Miftahul Jannah untuk melanjutkan kajian kita tafsir Al-Qurtubi dengan tema masih hukum-hukum terkait dengan keluarga. Sebagaimana biasa, mari kita buka talim kita dengan baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah serta inayahnya hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa kita niatkan pahala pada ini untuk orang tua kita, sanak famili kita, guru kita telah meninggal dunia. Dengan iringan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya di alam kubur mereka. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita memulai ya, insyaallah kita kemarin yang lalu kita masih membahas ayat 233 masih tentang hak anak dari orang tuanya ketika terjadi perceraian. Kemarin terakhir kita bahas tentang yang disebut dengan hadonah ya, hak asuh. Kita ulang ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal walidati yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rada'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa usaha wa la tudarru walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullah. Maaf saya lupa ujung ayatnya. Wa'lamu anna Allaha bima ta'maluna khabir. Ini bagian pertama dari ayat ini menjelaskan tentang hak anak untuk disusui oleh ibunya ya, dan kewajiban si ayah untuk memberi nafkah kepada ibu yang menyusui. Kemudian jika ayah meninggal dunia maka dilanjutkan oleh ahli warisnya. Ya. Itu 'alal warisi mislu dzalik. Maka kita lanjutkan fa'in aroda bisolan halaman 171. Fa'in aroda bisolan. Apa itu bisol? Yaitu fitor, menyampih. Fa'in aroda jika keduanya, itu siapa? Ayah dan ibunya menginginkan fisolan atau menginginkan menyampih anak. Al-fisol ay al-fitor, itu mah menyapih ya. Sebut fisol dia kata fasola yafsilu arti melepas
karena dia sudah melepas ya, dari susuan ibunya. Fa in arada fisalan antarodin. Ya. Antarodin artinya keputusan untuk ya, menyapi anak itu harus berdasarkan tarodin, saling ridho. Antarodin minhuma. Jadi ridhonya dari keduanya seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ya, harus ayahnya setuju, ibunya setuju. Nah, tentu yang dimaksud dengan disapih di sini ya tentu sebelum waktunya selesai. Kalau sudah selesai bukan menyapih lagi, memang sudah selesai waktunya sudah. Ya, ya kalau sudah selesai bukan disebut nyapih lagi kan, memang sudah selesai waktunya. Ya, karena kan sebelumnya kita katakan secara hukum menyusui itu 2 tahun. Artinya kewajiban ibu menyusui 2 tahun, kewajiban ayah memberi upah kepada ibu 2 tahun. Itu artinya kalau mereka ingin sebelum 2 tahun, gitu. Ingin sebelum 2 tahun sudah menyapi, ya, antarodin, ya, harus dari berdasarkan ridho dari keduanya. Ya. Maka dikatakan laisa li ahadin anhu manza'un. Tidak boleh ada satu pihak pun yang mengambil keputusan sendiri. Illa ayyatabiqal abawani. Ya, kecuali kedua ayah dan ibunya sepakat. Ya. Nah, tentu min ghairi mudaratin bil walad. Ya, dengan ketentuan tidak merugikan si anak. Jangan sampai anak masih butuh ASI stop. Nah, begitu. Ya, jangan sampai. Ya, tentu ahli gizi yang lebih tahu. Ya, seperti itu. Nah, ditambah lagi wa tasyawurin. Apa itu tasyawur? Ya, istikhraj ra'i. Ya, jadi at-tasyawur dari tasyawara ya tasyawur. Saling memberikan pendapat itu namanya. Ya. Kalau syawara artinya mengajak orang lain untuk berpikir dan menyampaikan pendapat, itu namanya syawara, mengajak. Tapi kalau istasyara artinya minta, masyurah, minta pendapatnya. Kalau kita bilang konsultasi. Ya, jadi di sini sebutkan antaronin minhuma wa tasyawurin. Jadi keputusan untuk menyapi itu harus ada 2 ketentuan. Pertama antarodin, hasil kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua hasil musyawarah. Nah, di sini kalau Bapak-bapak lihat di Al-Qur'annya ayat 233 nih ya. Kalimatnya antarodin minhuma wa tasyawurin. Enggak ada kalimat bainahuma. Biasanya kalimat syura itu pakai bainan. Contohnya dalam surat Asy-Syura, wa amruhum syura bainahum. Perkara umat dimusyawarahkan bersama umat. Ya. Jadi kaidahnya dalam Islam, sebuah urusan sebelum diputuskan harus dimusyawarahkan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang punya urusan. Nah, gitu. Itu kesimpulannya begitu. Oleh orang-orang yang punya urusan. Karena kalimatnya amruhum diidophakan kepada mereka, bainahum sesama mereka. Berarti kan mereka sama tuh. Misalkan nih urusan masjid, Miftahul Jannah. Urusan masjid urusan siapa? Urusan DKM dan jamaah, kan begitu. Ya, urusan pengurus dan jamaah. Makanya kalau ada urusan apa-apa nih, ini masjid, ya kan, kita pengen tambahin AC biar nyaman. Siapa yang musyawarah? Pengurus semua dan jamaah. Ya kalau pengurus doang jamaah kagak ada yang nyumbang siapa? Nah, gitu. Ya kan? Di lingkungan RT ada urusan ya, terkait dengan RT-nya, kebersihan kah, keamanan kah, ketertiban kah, apa aja. Pokoknya urusan warga RT itu. Siapa yang dia musyawarah?
Ya warganya yang punya urusan. Diajak semua karena kalimatnya amruhum bainahum. Urusan mereka dimusyawarahkan sesama mereka. Amruhum syura bainahum. Perkara mereka dimusyawarahkan sesama mereka. Berarti kan mereka yang sama kan? Gitu. Ini kaidah dalam syura. Kaidah dalam syura. Ingat nih. Maka tidak boleh musyawarah itu nggak ajak orang yang terkait, nggak boleh. Mengambil keputusan sepihak nggak boleh. Nah, kok gue nggak diajak? Nah, jangan. Siapapun orangnya, kalau memang dia memiliki kewenangan atas urutan tersebut harus diajak, nggak boleh enggak. Begitu. Itu prinsip Islam. Apa aja? Apa aja? Bahkan ayat ini menjadi contoh di mana Islam memerintahkan bermusyawarah dalam skup yang sangat kecil. Yaitu apa? Ayah dan ibu tentang anak. Kan perkara yang kelihatan kecil. Skupnya cuma antara ayah dan ibu. Objeknya anak, masih bayi. Ini pendidikan Islam nih. Berarti ayah dan ibu itu harus selalu musyawarah. Nggak ngambil keputusan sendiri terkait anak. Ini kan objeknya apa? Anak. Tentang apa? Tentang menyapi. Tentang menyapi aja antasawurin, musyawarah dulu. Ini kan? Jadi jangan mentang-mentang bapak nggak pakai musyawarah sama bininya, jangan. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam segala urusan ajak musyawarah orang-orang yang terkait. Nah, terkait ini ada dua kategori yang disebut dengan bahasa fikih namanya ahli syura. Yang pertama orang yang memiliki kewenangan. Yang kedua orang yang memiliki keahlian. Yang punya kewenangan, contohnya misalkan tadi, ya kan, ayah dan ibu punya kewenangan terhadap anaknya. Tapi punya keahlian nggak? Belum tentu kan. Dia perlu ngajak orang lain sebagai konsultan. Makanya di sini, subhanallah nih Al-Quran nih, ketika kalimat tasyawur nggak ada kata bainahuma. Coba lihat di Al-Qurannya, nggak ada. Antarodin min huma, tapi watasyawurin nggak ada bainahumanya. Kalau Allah mengatakan watasyawurin bainahuma, berarti musyawarahnya berdua doang, nggak ngajak orang lain. Nah kalau dia ngerti kesehatan, dia ngerti gizi, kalau kagak, ini isyarat. Sebelum memutuskan menyapi, ayah dan ibu musyawarah, berarti konsultasi dulu sama yang ahlinya. Gimana? Paham ya maksudnya ya? Halo? Begitu. Ya. Karena kalau ayah dan ibu doang, Allah akan mengatakan wa tasyawurin bainahuma, tapi nggak ada kata bainahumanya. Min huma jelas, bainahuma nggak ada. Itu artinya musyawarahnya bukan hanya ayah dan ibu, tapi juga pihak lain yang mengerti. Jadi kalau bahasa Arabnya ada mukhtasun, ada mutakhassisun. Mukhtasun artinya punya kewenangan, itu urusan punya dia. Ya kan? Tapi mutakhassis artinya yang punya keahlian, spesialis di bidang. Kita pengen bangun masjid, dipanggil ahlinya, jangan kita kayak musyawarah. Konsultasi sama ahli itu perintah Islam. Nah, sekarang pertanyaan yang mutusin siapa? Ini kan yang musyawarah nih. Yang mutusin siapa? Nah, ini Islam lagi nih. Saya nggak panjang-panjang, cuma yang di sini aja konteksnya. Karena kalimatnya min huma berarti yang mutusin dia berdua, bukan konsultannya. Karena min huma taruh dia. Nah, kalau dua mutusin gimana? Nah, kalau beda pendapat nggak mutusin namanya. Ya kan?
Nah, kita pakai ayat yang lain di surat apa? Ali Imran apa tahu bahasa lupa. Gitu. Atau firman wasyawiruhum fil amri, itu lebih baik yang tak pasti. Ya, dan lebih aman. Karena nanti kalau dia bukan orang Islam lagi itu diajarin lagi agamanya kan, ya kita khawatir ya begitu. Nah ini kenapa kita nggak budayain, ya kan? Jadi kalau kayak ibu-ibu yang pada melahirkan tuh ya mungkin mereka bisa saling membantu sama mereka. Kalau kebetulan ada nggak punya ASI, dibantu oleh yang punya ASI gitu, ya kan? Itu jauh lebih baik daripada formula. Cuma kalau kita pada beralih ke ASI nanti formula nggak laku, pastinya ada pertimbangan lain lagi nanti. Ya, soalnya nggak, terus terang saya belum pernah lihat anjuran ya bagi para ibu yang kebetulan Allah nggak kasih ASI, silakan cari ibu lain. Nah, kayaknya belum pernah ada anjuran kayak gitu ya, belum pernah ya ada anjuran kayak gitu ya. Ya paling enggak coba dah di keluarga kita terapin ya gitu ya. Dan di antara faedahnya nanti kan kalau udah disusui jadi saudaranya banyak, saya saudara juga gitu. Ayat berikutnya nanti ayat 224 insya Allah ya, temanya tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini pisah mati. Kita bilang cerai mati, cerai hidup gitu ya. Nah kalau yang tadi yang kita bahas, itu pembahasannya adalah perceraian. Gitu, ya. Ada mau tanya sama saya tutup? Ya. Suami istri sudah musyawarah. Keputusan suami boleh gitu ya, karena dua-duanya seorang artis lah ya atau penyanyi ya, sehingga dia sepakat membolehkan menyekat, nggak perlu musuhin. Iya. Bisa karena menjaga keindahan ya hidupnya lah ya. Iya. Jadi formula. Jadi begini, kalau Qurannya kan bukan formula, nyusu dengan perempuan lain, gitu kan? Itu kan begitu, antas dahulu auladakum, gitu, ya kan? Nyusu dengan perempuan lain, nah, kan begitu, dengan ibu lain, gitu. Seperti itu. Ya kalau formula ya sebenarnya sah-sah aja, gitu. Boleh silakan nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, ini kan konteksnya begini. Ini kan konteksnya adalah suami istri bercerai. Dengan kata lain berarti ayah dari si anak nggak punya kuasa untuk maksa. Nah itu poinnya. Karena udah bukan istrinya lagi. Nah konteksnya begitu. Paham ya? Karena kan konteksnya setelah terjadi perceraian, berarti kan ibunya si anak bukan lagi istrinya bapaknya anak. Jadi nggak punya kewenangan buat maksa. Tapi kalau masih suami istri, punya hak suami buat maksa. Paham ya? Punya hak. Jadi konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda. Paham ya? Tadi kan awal ayatnya kan berarti ibu yang melahirkan yang nyusuin. Oke, gitu kan? Nah, terus kalau mau disapih boleh kalau sepakat. Terus kalau mau orang lain juga boleh kan begitu. Nah, di sini kan tadi tafsirannya aratum di sini kan antumnya siapa? Bapak. Berarti para kaum laki-laki. Berarti apa? Ini si bapak dia pengen orang lain aja yang nyusuin. Kenapa? Mungkin ibunya anak minta upahnya kegedean. Nah kan mungkin juga, ya kan? Nah udah bukan istrinya, nanti nggak bisa maksa. Kecuali seperti yang kita bilang kemarin, itu anak nggak mau nyusu kecuali sama ibunya. Nah berarti itu ibu mau nggak mau dah harus nyusu. Gitu ya. Tapi kalau statusnya masih istri, ya nggak bisa nolak, nggak bisa. Kenapa?
karena suami punya hak untuk memerintahkan. Kan kaidahnya istri wajib taat pada suami selama bukan maksiat. Nah, gitu. Masih nyusuin anak maksiat. Berarti kalau suami nyuruh nyusuin, nah istri mah nggak mau dah. Paham ya? Ya. Satu lagi, dikit lagi. Tadi kan konteksnya bercerai. Udah bercerai aja, komunikasi masih harus ada. Kalau urusan anak, kan gitu. Kan kita tahu kan, berarti kalau komunikasi apa lagi? Ya, belum bercerai kan gitu. Udah bercerai aja komunikasi perlu ada demi anak. Apalagi masih ada ikatan nikah, belum bercerai. Begitu ya. Jadi bangun komunikasi antara ayah dan ibu dalam hal kemaslahatan si anak. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamu alaikum bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.